Mahfud, saya sendiri, saya secara pribadi terima kasih atas respon Bapak yang cepat tanggap untuk melindungi saya. Saya mohon sekali kepada Bapak untuk tetap mengawal kasus saya. Dari yang awal saya bersuara karena rumah nenek saya dirusak oleh perusahaan Cina atas kebijakan Wali Kota Jambi selama hampir 10 tahun ini, Pak. Tolong kasus itu jangan sampai dihilangkan, Pak, ataupun ditenggelamkan. Tolong kasus itu yang menjadi perhatian publik sekitar. Pak, tinjau rumah nenek kami Hapsa, Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama, Pak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak punya izin sama perusahaan itu, Pak, 20 tahun. Tapi kan Bapak wali kota, Bapak pejabat yang dipilih oleh rakyat, Pak. Tolonglah, Pak, tinjau, Pak. Permasalahannya tolong diusut. Perusahaan, kamu kan minta 1,3 miliar. Pak, ada AT, Pak, kami minta kayak gitu, Pak. Itulah hal dari Pemkot, Pak. Jadi jangan andai pula dipoto kamu gini, ya. Dan inilah video saat ia meminta bantuan Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, untuk melihat kondisi rumah neneknya. Siswi SMP ini meminta sang wali kota menindak aktivitas perusahaan karena sudah membuat sejumlah kerusakan. Wali kota pun tak bisa berbuat banyak dan meminta siswi SMP menemui pihak perusahaan sendiri. Siswi SMP ini sempat kaget saat dipanggil polisi. Pasalnya, ia juga melaporkan sebuah akun yang menghinanya di media sosial. Namun atas laporan Pemkot, ia telah meminta maaf. Siswi SMP ini tetap meminta keadilan dan berharap adanya solusi atas kerusakan yang sudah ditimbulkan. Bersama dengan orang tuanya, ia juga meminta perlindungan kepada UPTD PPA Jambi. Mendapat kabar siswi SMP dilaporkan Pemkot Jambi usai melakukan kritik, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Melalui cuitannya di Twitter, Mahfud menuliskan Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, tulis Mahfud. Pada Pak Mahfud, saya sendiri, saya secara pribadi terima kasih atas respon Bapak yang cepat tanggap untuk melindungi saya. Saya mohon sekali kepada Bapak untuk tetap mengawal kasus saya. Dari yang awal saya bersuara karena rumah nenek saya dirusak oleh perusahaan Cina atas kebijakan Wali Kota Jambi selama hampir 10 tahun ini, Pak. Tolong kasus itu jangan sampai dihilangkan, Pak, ataupun ditenggelamkan. Tolong kasus itu yang menjadi perhatian publik sekitarnya. Saudara, siang ini siswi SMP bersama keluarganya bertemu dengan perwakilan Pemkot Jambi di Polda Jambi. Pertemuan dilakukan usai Pemkot Jambi berencana mencabut laporan. Pertemuan antara siswi bersama keluarga dan Pemkot Jambi berlangsung tertutup. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, untuk melindungi Syarifah Fadiah Alkaf. Syarifah merupakan siswi SMP di Jambi yang dilaporkan ke polisi usai memprotes aktivitas perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. Mahfud ingin Syarifah dilindungi dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, Syarifah membuat 4 video yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan perusahaan China PT RPSL karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Setelah video itu viral, Syarifah mengalami banyak tuduhan, bahkan pelecehan seksual di ruang digital dan dilaporkan ke dalam kasus ini. Syarifah juga dilaporkan Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Aulion Putra dan Humas Kota Jambi karena mengkritik pemerintah kota Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Mulia mengatakan, laporan UU ITE terhadap Syarifah ditangani penyidik Subdit Siber. Ternyata kasus tersebut juga menjadi sorotan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD
menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi. Mahfud MD mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut untuk mendampingi Syarifah. Dia berjanji pihaknya akan mendampingi dan melindungi Syarifah serta menjernihkan masalah tersebut sesuai dengan hak anak yang berlaku pada hukum di Indonesia. Perkenalkan, saya Syarifah Fadia Alkap, siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda dengan agenda pertemuan dengan pengacara yang disediakan oleh Polda Jambi terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper yang diketahui dia adalah influencer Wali Kota Jambi Syarifah yang sudah berkomentar menjurus dan menganggap saya sebagai seorang. Di dalam pertemuan itu, pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi saya atas nama Ibu Esi SSMH, dan beliau mengatakan bahwa beliau untuk mendampingi saya sebagai terlapor yang dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkot Jambi atas nama Muhammad Gempa Awal John Putra SHMH dan Humas Kota Jambi atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Syarifah dengan pasal berlapis, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Tentang saya menyuarakan untuk keadilan nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dizolimi. Rumah dan sumutnya dirusak berkali-kali oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab ini. Selama hampir 10 tahun, di mana perusahaan Cina ini dan Wali Kota Jambi Syarifah sudah bekerja sama dengan MOU Surat Nomor 02-PKS-HKU 2019. Untuk melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan, dan Pemkot Jambi ini sudah mengangkut kayu hutan menggunakan mobil dinas DLH atas bisnis kayu Wali Kota Jambi Syarifah yang dijual di perusahaan Cina tersebut.